Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Pujian selain Allah di dunia wajib. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Adi Drama Sarjana selaku Kapolres Kabupaten Magelang Lebaran, yang saya hormati Pak Iris Mulwati selaku narasumber, dan yang saya hormati teman-teman sekalian yang berbahagia. Baiklah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah berkat limpahan kasih serta dayanya kita semua dapat berkumpul dalam manfaat dan setiap jauh untuk mereka. Dan tidak lupa bahwa berkenan marilah kita terjemahkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, kita buka acara ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya itu sambutan dari silakan kepada Bapak Adi, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk yang Mbak Iis, apakah suara jelas? Suaranya jelas, Pak. Jelas suaranya. Jelas ya. Oke. Kita waktu sebentar mau dikonekkan karena proyektor ternyata juga disconnect. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, saya sayangi anak-anakku sekalian, siswa dan siswi SMK kelas 12 khususnya Bapak Ibu Dewan Guru dan juga pemateri dari alumni SMK dan Magelang. Ini kakak kelas kalian yang lulus alhamdulillah melanjutkan studinya di luar sana seberang laut di Jawa. Namanya Mbak Iis Mulwati yang pada kesempatan hari ini akan berbagi ilmu kepada kita semua tentang usia ideal untuk menikah. Ini suatu kehormatan bagi SMK Magelang Magelang, di mana ternyata masih keinget ya di alumninya, jadi menghubungi untuk memberikan ilmunya ini yang sebenarnya saya tunggu dulu dari lama, di mana alumni kalau misalkan ada sesuatu ke SMK dulu, gitu. Di SMK nya dulu, nanti kalau misalkan di SMK nya sudah bisa diatur waktunya, tuangkan ilmunya itu ya. Ini salah satu contoh dan nantinya kalian semua juga harus begitu gitu ya. Kalau ada ilmu, kalau mau dikeluarkan SMK diprioritaskan terlebih dahulu. Kalau ini seperti ini sampai kalau yang di sini dulu ya, yang jadi itu nanti menyusul di proyektor. Saya ucapkan terima kasih juga untuk Mbak Iis Mulwati yang nanti akan memberikan ilmunya dan besar harapan dari SMK dan juga personal didik untuk tindak lanjutnya dari acara ini dan juga pemahaman tentang apa itu menikah itu supaya dapat diterima oleh peserta didik dari SMK baru terutama untuk kelas 12 yang nantinya bentar lagi pasti sudah
akan lulus ya. Nah, nanti kalau misalnya sudah lulus kan ada dua kemungkinan. Jadi melanjut ya itu untuk melaksanakan sunnah dari Rasulullah, tapi juga untuk melestarikan apa bahasanya ya, melanjutkan silsilah dari keluarga besar kita masing-masing kan gitu ya. Kalau seperti ini juga harus ada plannya. Kalau kita mereka usianya sudah tua misalnya 40 tahun, itu nanti gimana tuh ke depannya kan gitu. Yang lain coba terutama nanti untuk masalah komisi kita ada. Kalau usia biasanya dia usianya muda, tapi pemikirannya masih usianya muda tapi pemikirannya sudah dewasa. Ada yang dewasa tapi begitu kurang lebihnya. Jadi ini nanti ada Mbak Edi yang akan menyampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan kalian yang berada di ruangan ini serta teman-teman yang lain, teman-teman dari Mbak Edi juga itu ikut menyaksikan semua ilmunya ya. Saya kira itu sambutan dari saya, perwakilan dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau nantinya ada trouble-trouble memang kita sedang mencoba ya, mencoba belajar dari jauh secara daring. Tentunya kita sangat bergantung dengan teknologi. Kalau misalnya teknologinya masih belum bisa kita kuasai penuh, terutama untuk urusan jaringan ya, kita harus tetap berusaha memperbaiki. Jadi kalau misalkan ada kekurangan di bagian itu, kami dari pihak SMK mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah ini sudah yang paling optimal ya, bisa kami lakukan seperti itu. Terima kasih. Saya ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Abis yang telah menyampaikan sambutannya. Baiklah, acara selanjutnya yaitu acara ini yang akan disampaikan oleh Pak Iris Mawati. Pada Pak Iris, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar ya, teman-teman? Dengar jelas. Ya. Oke. Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada SMK Bahrul Mafirah dari pihak SMK yang mau saya repotkan, yang mau juga adik-adik yang mau meluangkan waktunya. Ya, perkenalkan saya Iis Mu'alawati. Seperti yang dikatakan oleh Pak Abid, saya adalah alumni SMK Bahrul Mafirah Pagelaran yang saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Malang, tepatnya di Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, dalam kesempatan kali ini merupakan pelatihan pendidikan dan latihan kemahiran hukum. Yang ketiga ini bidangnya tentang penyuluhan pernikahan, penyuluhan perkawinan. Nah, saya akan menjelaskan mengenai usia ideal untuk menikah. Kali ini kita akan membahas sedikit tentang usia ideal untuk menikah. Namun, sebelum saya masuk ke materi, saya akan memberikan beberapa pertanyaan buat teman-teman. Untuk teman-teman yang ada di Google Meet, nanti bisa menjawab pertanyaannya cukup di kolom komentar. Jadi, nggak perlu lagi pakai suara, jadi cukup dengan chat. Mungkin kalau untuk teman-teman yang di SMK Bahrul Mafirah, boleh menjawabnya satu persatu bergantian. Jadi yang menjawab pertanyaannya nanti berdiri, lanjut setelah menjawab pertanyaan langsung duduk. Jadi gantian, kan orangnya cuma sedikit ya, dibatasi. Jadi bisa menjawab pertanyaannya dengan cepat dan bergantian. Teman-teman paham dengan cara menjawab pertanyaannya? Sebelum kita masuk ke pertanyaan.
Ngomong ya. Oke, langsung ya. Nah, jadi pertanyaan yang pertama, kamu tahu nggak usia ideal menikah itu di umur berapa? Tahu nggak? Teman-teman tahu nggak? Oke, yang di SMK Bermafilo boleh menjawabnya secara bergantian. Ada yang tahu apa enggak? Boleh. Kedengeran nggak, Bais? Ya, nggak apa-apa Pak. Nanti melalui rekaman dari Bapak saja, ternyata dari sampai sini nggak terdengar. Oh itu. Bisa dari Nah, ke depan ambil ini. Ke depan ambil mic aja. Nah, pelan-pelan aja. Waktunya masih lama kok. iya. 24 tahun. 24 tahun ya, yang lainnya berapa umurnya? Yang lain? Kamu tahu nggak usia ideal menikah di umur berapa? Tahu apa enggak? Kalau nggak tahu bilang aja nggak tahu, nggak apa-apa, nggak dapet hukuman kok. Nggak ada yang mau jawab lagi? Nggak apa-apa Pak, jawab di sana nanti lewat video di sana aja. Soalnya dari sini nggak terdengar. Lanjut ya, teman-teman. Pernah dengar nggak usia ideal menikah itu laki-laki 25 tahun dan perempuan 21 tahun? Pernah dengar nggak teman-teman? Oke, kalau ini ada yang menjawab dari, oh ini juga alumni SMK Bahru Mafia. Pernah katanya. Lanjut ya pertanyaannya. Nah, kamu tahu nggak ada banyak yang menikah pada usia di bawah 20 tahun? Tahu nggak teman-teman? Tahu apa enggak? Itu aja jawabannya. Tahu? Banyak ya teman-teman ya yang nikahnya di usia di bawah 20 tahun. Oke, lanjut. Menurut kamu gimana? Menurut kamu gimana kalau nikahnya di bawah usia 20 tahun? Gimana menurut kalian? Gimana? No comment. Biarin aja hidup-hidup mereka. Lanjut ya. Kalau mau menikah, kalau sudah menikah dalam sebulan, kamu mau punya pendapatan berapa? Kira-kira nih, kalau udah nikah, itu kebutuhannya apa aja ya? Apa cukup 100.000 selama sebulan? Untuk makan sehari-hari, untuk biaya pendidikan anak, untuk kuota, kira-kira berapa? Udah ada pikiran kayak gitu nggak? Pikiran pendapatan kalau sudah menikah? Belum ada ya? Belum ada yang punya pikiran nanti kalau menikah berapa pendapatannya? Oke, kalau gitu lanjut aja ya. Kalau mau menikah ketika berusia di bawah 20 tahun, kamu mau menikah ketika berusia di bawah 20 tahun? Mau nggak menikah di bawah usia 20 tahun? Atau ada yang punya pikiran habis lulus SMK ini langsung nikah? Ada? Nggak apa-apa kalau ada duit. Nggak apa-apa ya? Oke. Kalau kalau kamu jadi mau menikah di usia berapa? Ada cita-cita mau nikah setelah S3 mungkin umurnya 34 tahun atau usia 28 tahun? Kan semua orang punya versinya sendiri. Oke ya. Teman-teman di Google Meet ada yang menjawab? Oke, lanjut. Nah, ini ada video, kita lihat dulu bersama-sama ya.
Jadi kenapa itu? Kenapa usia menikah disarankan oleh BKKBN untuk wanita minimal 21 tahun dan untuk prianya minimal 25 tahun. Kenapa? Kenapa juga sih Kak harus ditentuin usia ideal? Nikah itu kan urusan privasi. Nah, jadi ada banyak resikonya ternyata jika melakukan pernikahan dini, yaitu usia psikologis. Yang jika menikah terlalu muda dalam usia dini, maka itu akan mempengaruhi dalam orang tua itu pengasuhan anaknya. Kan malah ada banyak anak-anak yang kurang baik dalam etikanya dan lain-lain. Nah, selanjutnya kematangan usia dalam menikah itu berdampak dalam gizi dan kesehatan anak. Kenapa? Karena ketika dia usianya masih muda, dia masih belum memahami tentang pola asuh anak dan nanti dia bisa sebentar ya, saya tidak ada admin jadinya semuanya dilakukan sendiri. Oke. Nah, jika pernikahan itu bukan dalam usia ideal dan gizi anak itu, teman-teman pernah mendengar stunting. Jadi anak-anaknya itu kekurangan gizi. Itu nanti dibahas oleh orang-orang kesehatan ya. Kita hanya melihat sekilas saja. Lanjutnya ini juga tentang kesehatan. Remaja putri atau ibu muda ini akan beresiko pada rahimnya karena rahimnya belum siap untuk hamil. Selanjutnya juga leher rahim kanker. Jadi ternyata ketika melakukan pernikahan terlalu dini itu sangat banyak dampaknya resikonya pada perempuan. Jadi perempuan ini, teman-teman di SMK Barmafirah yang sekarang masih sekolah, dimaksimalkan dulu dalam pendidikannya, jangan terburu-buru untuk menikah. Karena ternyata ada banyak hal yang harus diperhatikan. Ini melalui fakta dan data. Jadi memang pernikahan usia dini itu memang sudah banyak. Malah ini 4,8%, 10-14 tahun. Seharusnya kan masih sekolah. Dan mereka ternyata sudah menikah. Dan 42,1% menikah di usia 14-19 tahun. Ini masih di bawah 21 tahun. Nah, ada lagi yang kita inginkan di rumah itu kan kita mendapatkan keluarga yang bahagia, tapi ternyata banyak kasus kekerasan terhadap perempuan itu malah terjadi di rumah tangga. Ini ada presentasinya ada 93,8%. Nah, kematian ibu remaja, problem gizi seperti yang tadi dijelaskan sebelumnya, perceraian juga meningkat, kekerasan terhadap anak juga meningkat setiap tahun. Jadi banyak sekali hal-hal yang harus dipikirkan sebelum kita menikah. Apakah kita sudah siap atau belum? Selanjutnya cinta. Nah, kalau membahas tentang pernikahan, perkawinan, pasti kita membahas juga tentang cinta. Nah, mengapa tentang cinta? Ya, karena menikah itu kan identik dengan cinta. Itu juga ada banyak. Ada yang bilang, aku cinta apa itu cinta? Aku cinta kepada Allah, jadi aku menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Tapi ada juga orang yang lain bilang, itu bukan cinta. Aku sholat itu karena aku takut masuk neraka. Jadi aku melakukan sholat. Aku menjalankan perintah Allah bukan karena cinta, tapi karena takut. Ada lagi yang mengatakan cinta, orang lagi pacaran, cinta. Dibilang cinta sama pacarnya. Dek, aku cinta sama kamu, gitu. Si pacarnya bilang. Nah, si ceweknya ini kuat seharian gak makan karena dibilang cinta sama pacarnya. Nanti kalau udah nikah beda lagi. Suaminya bilang cinta. Abi cinta sama Umi. Oke, senang. Senyum-senyum, pertama bersemu merah.
Terus abinya nambahin lagi ngomongnya. Tapi nanti uang belanjaannya abi kurangin ya buat beli rokok. Langsung tuh si ibunya, si uminya nggak jadi bersemu merah. Tapi tanduknya keluar, dia marah-marah. Jadi definisi cinta itu sangat panjang ya. Tapi teman-teman jangan sampai dibutakan oleh cinta. Nah, ada banyak yang karena putus cinta sampai tidak mau makan, apalagi ada yang sampai gantung diri, bunuh diri. Itu sangat disayangkan. Jika seseorang yang imannya itu percaya pada Allah, insya Allah tidak akan melakukan hal-hal seperti ini. Semoga kita semua dijauhkan oleh perbuatan-perbuatan tercela. Selanjutnya perceraian, kekerasan terhadap perempuan dan ini. Nah, kasus tentang pernikahan yang terlalu dini itu sangat banyak. Di berita-berita pun banyak ya. Saya saat ini mengambil di tahun 2020. Ini Mulvia. Mulvia ini dulunya adalah seorang gadis yang sangat periang sebelum dia menikah dan mempunyai anak. Oke, punya anak pertama dia murung, hanya murung. Tapi ketika dia melahirkan anak kedua, dia benar-benar stres dan gangguan mental, melebihi baby blues ya. Kalau yang sudah pernah menghamil, merasakan hamil, nah dia sampai stres, akhirnya anaknya dibunuh. Ini karena dia menikah bukan dalam usia ideal, dia masih belum siap untuk menikah, belum siap mempunyai anak, dia masih ingin bermain, masih banyak yang ingin dia lakukan. Oke, selanjutnya ini dinikahi usia 13 tahun, ibu muda disekap selama 4 tahun. Dan dianiaya karena tak bisa masak. Ada banyak ya, ini juga tentang, ini malah lebih parah lagi, dia gadis 14 tahun, baru sebulan menikah, lalu dibunuh oleh suaminya sendiri. Ada banyak, dan ini karena menurut beritanya karena ekonomi. Jadi karena dia nikah terlalu muda, suami istri ini nekat membunuh anak kembarnya, dikubur tanpa dikafani. Jadi dia mempunyai anak kembar dan salah satu dari anaknya dia bunuh. Menurut beritanya itu karena ekonomi, karena mungkin dia tidak sanggup memenuhi kebutuhan kedua anaknya. Karena kan pendidikan juga membutuhkan banyak biaya. Kalau anak kembar double berarti. Selanjutnya ini nikah muda di usia 16 tahun. Ya, pasangan ini kompak juga dalam membunuh seseorang, membunuh. Ini juga faktor ekonomi. Kita membahas tentang batas usia minimal perkawinan menurut hukum positif. Sebelumnya pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan itu diatur tentang perkawinan. Jadi usia untuk menikah itu sebenarnya sudah diatur, tapi ini usia minimal, bukan usia ideal. Jadi minimal dulunya pria itu berumur 19 tahun dan pihak wanita berumur 16 tahun. Selanjutnya ada banyak, karena itu 74 dan sekarang 2020 kan, 2021 malah. Nah itu ada banyak pertentangan yang terjadi. Apakah sudah ideal usia 16 tahun ini? Akhirnya ada banyak yang melakukan uji, salah satunya ada yang melakukan pengujian undang-undang ini oleh 3 ibu rumah tangga, dan ibu rumah tangga ini ternyata dinikahkan secara paksa dengan laki-laki yang usianya jauh di atas mereka karena faktor ekonomi. Nah, dalam putusan itu, batas usia minimal perkawinan yang tadinya 16 tahun diminta untuk dalam perkawinan dalam sebuah undang-undang tuh tidak semudah membalikkan telapak tangan ya. Jadi sangat panjang. Akhirnya dengan beberapa hal yang disorot itu mengenai tentang segi kesehatan. Dan
akhirnya terdapat perubahan, akhirnya diganti usia tentang perkawinan, tapi masih pelaksanaannya masih belum maksimal karena ternyata setelah diganti masih banyak dispensasi nikah. Nah, yang awalnya 19 tahun, pihak wanitanya 16 tahun, pihak laki-lakinya 19 tahun, akhirnya diganti menjadi pria dan wanita usianya mencapai umur 19 tahun, usia minimalnya. Jadi jika teman-teman usianya 19 tahun dan mau menikah itu sudah diperbolehkan menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi kalau ada, terus Kak, teman saya ada tuh Kak di bawah 19 tahun tapi bisa menikah, yaitu prosesnya cukup panjang, dia harus ke pengadilan dulu, pengadilan agama untuk melakukan dispensasi. Oke, lanjut ya. Sekarang kita melihat video lagi tentang pencegahan perkawinan anak. Data perkawinan anak di Indonesia. 1 dari 9 perempuan usia 20-24 tahun menikah sebelum umur 18 tahun. Indonesia, negara ke-7 di dunia dan kedua di ASEAN terbanyak perkawinan anak. Perkawinan anak bertentangan dengan komitmen negara dalam melindungi anak dari kekerasan dan diskriminatif. Diingatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 1 bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Penyebab praktek perkawinan anak adalah ekonomi dan kemiskinan, nilai budaya di mana anak perempuan dianggap sebagai aset, regulasi, banyak kebijakan yang tidak berpihak pada anak perempuan, globalisasi, perilaku remaja yang terpengaruh budaya negatif, ketidaksetaraan gender, kurangnya akses, partisipasi dan pengambilan keputusan bagi anak perempuan. Dampak perkawinan anak pada masalah pendidikan. Perempuan yang menikah sebelum 18 tahun paling banyak hanya menyelesaikan pendidikan SMP atau sederajat. Pada masalah ekonomi, perkawinan anak meningkatkan pekerja usia anak dan diestimasikan menyebabkan kerugian ekonomi setidaknya 1,7% dari pendapatan kotor negara. Pada masalah kesehatan, komplikasi saat kehamilan dan melahirkan adalah penyebab kematian kedua terbesar untuk anak perempuan berusia 15 sampai 19 tahun. Bayi yang lahir dari ibu berusia di bawah 20 tahun berpeluang meninggal 1,5 kali lebih besar dibandingkan ibu berusia 20 sampai 30 tahun. Pada masalah penting lainnya, seperti tingginya resiko KDRT, resiko perceraian meningkat karena belum memiliki kematangan psikologis. 53% perkawinan di bawah 18 tahun menderita mental disorder depresi. Upaya pencegahan perkawinan anak dalam otonomi daerah tercantum dalam pembangunan kota layak anak pada indikator nomor 7. 5 strategi untuk pencegahan perkawinan anak melalui anak, keluarga, sekolah, lingkungan, dan wilayah. Pencegahan perkawinan anak dapat dilakukan melalui anak sebagai individu, pengurusan akte lahir, memberikan informasi yang benar tentang kesehatan, lingkungan, budaya, dan lainnya. Melalui anak dalam kelompok teman sebaya, aktif dalam forum anak, diberi kapasitas untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan menjadi pelopor dan pelapor. Melalui keluarga, jadi keluarga pelopor-pelapor cegah perkawinan anak dan dikuatkan kemampuan pengasuhan di layanan Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga. Melalui sekolah, kurikulum Kespro, kesehatan reproduksi, beasiswa kepada anak perempuan,
Melalui lingkungan infrastruktur dan sosial dengan cara menyediakan ruang bermain ramah anak, pusat kreativitas anak atau PKA, pusat informasi sahabat anak, fasilitas ramah anak, dan mendapatkan pemahaman penyadaran dari tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat. Melalui wilayah dengan integrasi yang dimulai dari desa atau kelurahan layak anak, kecamatan layak anak, provinsi layak anak. Ada terobosan sangat progresif dalam upaya penyelamatan anak dari praktek perkawinan anak, yaitu telah direvisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Target nasional menurunkan angka perkawinan anak dari 11,2% menjadi 8%. Upaya yang dilakukan Pemda adalah menyusun perda atau kebijakan sampai tingkat desa, menyusun rencana aksi daerah, menetapkan dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD dan rencana strategis atau Renstra daerah. Stop perkawinan anak untuk kepentingan terbaik bagi 80 juta anak Indonesia agar anak bahagia. Tentang pencegahan perkawinan anak. Nah, tadi kan tentang usia ideal ya. Tapi kita lebih menekankan tentang karena memang banyak yang menikah di bawah usia ideal. Ada juga yang sudah melampaui nih, udah 28 tahun. Kan usia idealnya perempuan 21 tahun minimal. Terus laki-lakinya minimal 25 tahun. Nah, nanti putus asa, pusing. Jomblo ini. Kapan aku nikah? Di mana nikahnya? Bagaimana nikahnya? Yang paling parah, dengan siapa nikahnya? Belum ketemu pasangannya. Sampai putus asa, galau terus tiap hari. Nah, jangan ya teman-teman, kalau memang teman-teman belum mempunyai pasangan, happy aja terus, bahagialah, karena dalam Al-Quran, Allah itu sudah banyak memberikan. Di dalam Al-Quran itu ayat-ayat mengenai bahwa setiap manusia itu mempunyai pasangannya. Salah satunya di Al-Quran surat An-Nisa ayat 1. Jadi setiap manusia itu diciptakan secara berpasangan. Nah, dari pasangan itu akan berkembang biak, ada banyak laki-laki dan perempuan. Itu anak-anak keturunannya. Jadi teman-teman, sekali lagi saya ingatkan, jika memang masih sendiri, belum mempunyai pasangan, jangan sedih, jangan galau. Karena dalam Allah tuh sudah menjelaskan, sudah memberikan janji kepada setiap manusia, kalau kalian diciptakan secara berpasangan. Oke. Lanjut ya, tadi sudah dalam versi BKKBN. Jadi usia ideal menikah 21 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk laki-laki. Nah, tadi kita sudah juga membahas tentang usia minimal menikah menurut hukum positif, yaitu hukum yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas usia menikah perspektif hukum Islam. Nah, ini tentang maqasidus syariah, ini sudah ada penelitiannya oleh beberapa peneliti yang sudah diterbitkan dalam jurnal. Jadi semuanya sepakat kalau di Al-Quran dan hadis sunnah itu tidak ada satupun yang membahas mengenai usia menikah. Batas usia menikah, minimal menikah itu tidak ada. Batas usia ideal menikah dalam Al-Quran dan sunnah itu tidak ada. Tidak ada. Tapi walaupun tidak ada, sebenarnya kita bisa melihat melalui perspektif maqasidus syariah, yaitu ternyata usia ideal menikah itu 25 tahun bagi laki-laki dan 20 tahun bagi perempuan. Kenapa demikian?
menurut penelitian ini dikarenakan dalam usia yang seperti ini, pasangan suami istri mampu merealisasikan tujuan-tujuan dari pernikahan, yaitu adalah menjaga garis keturunan, menjaga keturunan. Tadi sudah dijelaskan banyak melalui kesehatan ya, kalau di bawah 20 tahun itu masih sangat rentan. Selanjutnya menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Teman-teman pasti sering mendengar samara ya, sakinah. Keluarga yang penuh sakinah, mawaddah, warahmah, dan menjaga pola hubungan keluarga. Jadi ketika menikah itu sama sekali berbeda dengan pacaran. Jadi kalau memang teman-teman saat ini ada yang pacaran, terus dengan alasan saya sekarang pacaran dulu supaya nanti kalau menikah sudah siap. Itu kurang tepat teman-teman, karena ketika pacaran itu berbeda dengan menikah. Kalau pacaran bisa saja teman-teman itu menutupi aibnya masing-masing. Jadi ketika pacaran hanya memperlihatkan kebaikan-kebaikannya saja. Sementara dalam ketika menikah, semua hal terkecil, keburukan dari pasangan kita akan melihatnya. Walaupun saya belum menikah, tapi memang teman-teman saya yang sudah menikah itu dan dari teman-teman yang menikah itu membicarakan seperti itu. Keluarga-keluarga, saudara-saudara pernah sharing dan itu memang terjadi. Bahkan teman saya, saudara saya ada yang pacarannya bertahun-tahun akhirnya bercerai karena ketika menikah berbeda dengan pacaran. Nah, ketika menikah hubungannya bukan hanya antara aku dan kamu, tapi dengan keluarga kita menyatu. Selanjutnya keberagamaan dalam keluarga. Jadi teman-teman sudah tahu ya, untuk menikah dalam Islam itu disebutkan boleh kamu mencari pasangan karena kecantikannya, karena ketampanannya, karena fisiknya, boleh karena keturunannya, dia anak siapa, boleh juga karena ekonominya, kekayaannya, lalu boleh juga karena agamanya. Tapi jika kamu belum mendapatkan semuanya, hanya bisa memilih salah satu, yang terpenting itu adalah agamanya. Nah, jika agamanya sudah baik, insya Allah semuanya akan baik, karena kecantikan dan ketampanan itu akan memudar seiring berjalannya waktu. Ketika menua, kecantikan dan ketampanan itu akan memudar, kekayaan juga bisa hilang, jabatan pun bisa hilang. Tetapi ketika agama sudah melekat dalam diri seseorang, insya Allah dia akan sehidup sesurga, bisa sakinah, mawaddah, warahmah. Pernikahannya dipenuhi dengan kebahagiaan. Nah, ternyata di dalam Islam itu juga harus mempersiapkan aspek ekonomi. Walaupun dalam Islam itu ada, jika kamu menikah, maka Allah akan mencukupkan. Tapi teman-teman juga tidak boleh pasrah. Jadi dalam menikah itu perceraian di pengadilan agama, itu banyak perceraian yang terjadi karena aspek ekonomi. Jadi kalau teman-teman menikah, harus disiapkan ekonominya. Bukan berarti harus kaya, tapi cukup sama-sama menerima. Oke, ini sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, membahas perkawinan ini tidak akan ada habisnya. Jadi jika mau membahas terus akan banyak. Bisa lihat dari segi hukum, agama, dan kesehatan. Nah, untuk waktu yang ideal untuk menikah itu adalah ketika individu telah matang dan siap secara biologis dan mental. Jadi nggak usah berpatokan juga dengan usianya itu berapa. Kalau saya sendiri, insya Allah bulan April tahun ini 20 berapa ya? 24 apa 25, saya juga lupa. Jadi nggak usah berpatokan dengan usia, yang penting kalian sudah matang dan mampu secara biologis dan mental, siap sampai kita siap. Oke. Usia itu tidak menjamin kedewasaan, bisa saja umur 30 tahun tapi sifatnya seperti anak-anak 15 tahun, bisa saja, ada saja yang seperti itu. Tapi meskipun usia tidak menjamin kedewasaan,
kemapanan emosional, kemapanan intelektual, kemapanan finansial itu menjamin kebahagiaan dalam pernikahan. Oke teman-teman, jika sering mendengar slogan lebih baik menikah daripada pacaran, sekarang lebih baik diganti. Jadi, lebih baik gapai impian daripada pacaran. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Mungkin jika ada pertanyaan, boleh disambung dengan pertanyaan. Oke, teman-teman, karena mungkin waktunya sangat sempit, teman-teman di SMK Baru Mafiro mungkin ada habis ini ada pelajaran lagi. Mungkin dari teman-teman SMK saya beri 3 pertanyaan, boleh. Untuk teman-teman di Google Meet, boleh 2 pertanyaan. Jadi 5 ya. Maksimal 5 pertanyaan. Silahkan di SMK Baru Mafiro yang mau bertanya atau menanggapi, atau mungkin ini di sini ada Mbak alumni juga, Mbak Ulfa. Mbak Ulfa ini alumni SMK Baru Mafiro. Dia sudah menikah dan mempunyai anak 2. Mungkin Mbak mau memberikan tanggapan mengenai menikah usia dini. Boleh? Teman-teman, silahkan. Yang di Google Meet ada yang mau bertanya? Sampai jam 10 ya, kita tunggu. Kalau di SMK, teman-teman di SMK mau bertanya, dipersilahkan. Masih saya mute. Teman-teman di unmute aja kalau mau menikah. Nih teman-teman di SMK. Silakan. Ya maju aja Mbak. Adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Berarti dari Universitas 1. Pertanyaan saya, bagaimana jika sudah menikah, kemudian Allah berkehendak untuk memberikan ujian ekonomi, bagaimana kita bisa bertahan di ujian tersebut? Terima kasih. Oke, ditampung dulu ya pertanyaannya. Ada yang lain? Mungkin Mbak Ulfa ini mau bertanya atau menanggapi? Gak apa-apa kalau mau bercerita, sedikit bercerita pengalamannya. Kalau saya sendiri kan belum menikah. Mbak Ulfa mungkin? Silakan di unmute, nggak apa-apa. Unmute dulu Mbak Ulfa kalau mau. Masih di mute, nah. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terdengar Mbak Ulfa, silahkan. Oke, menurut saya usia diri untuk menikah ya semua kesiapan dari diri sendiri ya. Bagi masing-masing diri sendiri. Kalau saya pribadi, dulu umur 19 tahun, waktu itu setelah pembagian ijazah. Jadi saya untuk kesiapan menikah itu sudah lama sih untuk persiapan menikah. Jadi untuk persiapan menikah itu tidak menuntut kemungkinan itu kebelet nikah ya enggak. Karena menikah itu harus dipersiapkan lama dalam waktu yang lama. Untuk kunci menikah itu sangatlah banyak.
kunci untuk menikah, sabar terutama. Karena setelah menikah itu bukanlah kita hanya untuk makan cinta, 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 tapi setelah menikah itu pasti banyak ujian setelahnya. Begitu. Tadi ada yang nanya di Google Meet ini. Apa? Memberikan ujian ekonomi, bagaimana kita bisa bertahan di ujian tersebut? Saya boleh jawab nggak? Boleh silakan. Ini langsung dari praktisi ya. Ini langsung pengalaman pribadi. Boleh sekali. Kalau saya kan hanya teoritis ya. Boleh. Jadi saya dulu setelah menikah 1 tahun setelah menikah kalau nggak salah. Masya Allah, Allah memberikan ujian, Masya Allah sekali. Saya benar-benar drop waktu itu. Suami saya di PHK, saya waktu itu disuruh suami resign karena suami minta saya untuk full jadi IRT. Ya sudah, nggak apa-apa, saya menerima, begitu. Setelah suami resign, beberapa bulan waktu itu suami benar-benar nggak ada pemasukan. Jadi kita hanya bisa mengandalkan tabungan. Dan waktu itu ujian terberatnya seperti itu. Ada faktor keluarga juga, ada keluarga besar dari kita berdua waktu itu kan ibu saya meninggal dan ibu dari suami saya juga kita. Jadi Masya Allah sekali waktu itu. Ekonomi benar-benar dari nol. Waktu kita sabar, berdoa minta sama Allah, gedor pintu arsy itu. Masya Allah sekali waktu itu lah saya ingat benar-benar dari nol. Bagaimana teman-teman, keluarga semuanya yang dulu dekat terus jadi jauh, sekarang jauh jadi dekat. Bagaimana? Pokoknya intinya satu lah, sabar saja udah. Sabar, minta sama Allah, minta kuatkan, udah begitu. Masya Kalian Allah. tambahkan nggak? Masya Allah, ini benar-benar alhamdulillah ternyata ada Mbak Ulfa mau bergabung, bersedia meluangkan waktunya. Saya sangat terbantu. Karena kalau dari saya sendiri hanya teoritis. Nanti teman-teman, Mbak belum nikah, kakak belum tahu kayak gimana ketika menikah. Ternyata ini Mbak Ulfa ini sudah menikah, sudah punya anak 2, dan beliau juga alumni dari SMK Bahru Mafiroh. Jadi mungkin pertanyaan tadi sudah terjawab ya oleh Mbak Ulfa. Oke, dari Mbak Ulfa mungkin nanti bisa menambahkan lagi ketika ada ini nanti dari SMK Bahru Mafiroh mau ada pertanyaan lagi. Nanti sharing-sharing pengalaman saja. Boleh. Oke, terima kasih Mbak Ulfa. Oke, sekarang dari SMK Bahru Mafiroh dulu ya. Mbak Ulfa apa mau menambahi lagi? Atau kalau sudah cukup nanti dari SMK Bahru Mafiroh juga mau Enggak sudah mau cerita lagi? Kan Boleh silakan cerita, nggak apa-apa, supaya kita semua kan tahu bagaimana kehidupan setelah menikah. enggak yang ekonomi tadi. Oke, tentang ekonomi, nggak apa-apa. Yang ekonomi tadi saya ingat waktu itu saya dan suami benar-benar nggak ada uang sama sekali. Saya masih ingat banget tentang ekonomi waktu itu dan masih teringat jelas gambaran dulu itu 3 tahun yang lalu. Masya Allah sekali. Waktu itu saya megang duit itu nggak ada 20.000 dan suami spesial pun nggak ada megang. Sama sekali nggak megang duit waktu itu. Bagaimana bisa melangkah seperti ini? Ya waktu itu saya bantu-bantulah. Saya dengan kekuatan mental. Ngembang rasa malu pokoknya. Yang penting sabar, tetap usaha, ikhtiar gitulah. Apapun kerjaannya yang penting halal, insya Allah barakah. Keluarga bisa menuju sakinah mawaddah warahmah. Amin. Begitu aja lah. Ya, terima kasih Mbak Ulfa. Oke, unmute ya Mbak Ulfa, tolong di-unmute dulu. Sekarang nanti saya menambahkan sedikit. Jadi teman-teman, apa yang dikatakan Mbak Ulfa itu harus tertanam dalam diri kita ya. Kalau menikah, kita bukan hanya membahas tentang cinta, karena ada banyak sekali masalah setelah menikah yang harus kita hadapi. Nah untuk teman-teman tadi, bagaimana ini kalau dapat ujian ekonomi? Tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Ulfa, mungkin saya hanya menambahkan, teman-teman tahu nggak kalau Al-Quran itu adalah hudan, dia adalah petunjuk. Al-Quran itu
merupakan petunjuk. Jadi kalau kita menyadari semua bersandar ke Al-Quran, balik lagi ke Al-Quran, maka masalah-masalah itu sebenarnya sudah ada jalan keluarnya dalam Al-Quran. Nah, ini dalam Al-Quran surat An-Nur. Al-Quran surat An-Nur ayat 32. Wa ankihul ayyama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Nah, artinya kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Memang menikah dalam keadaan miskin, dalam Al-Quran Allah sudah memberikan janjinya. Jika miskin, maka Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Oke teman-teman, dari SMK Bahrul Mahfirah tadi ada pertanyaan lagi, kata Pak Abid. Boleh? Silakan pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat. Saya dari kelas 12 MPSM. Berdasarkan tadi video yang ditampilkan, saya masih bingung nih Kak, yang untuk poin pencegahan perkawinan usia muda yang berdasarkan wilayah itu sih, mohon dijelaskan Kak. Nah, jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa di chat, di kolom chat. Mana Pak Abid? Oh ini ternyata di kolom chat ada banyak pertanyaan. Tadi kurang jelas tentang video, mengenai video, ada apa dengan videonya? Saya kurang jelas, mungkin bisa ditulis di chat. Oke, saya kurang mendengar pertanyaannya tadi. Tentang video tadi. Apa ya? Pencegahan perkawinan usia muda berdasarkan wilayah. Tolong dijelaskan karena masih kurang memahami. Oh, tentang pencegahan ini kayaknya aktivis yang mau mencegah perkawinan anak. Langsung ke videonya. Oke. Video ini ya, tentang pencegahan berdasarkan wilayah. Kita cepatkan saja. Oh, ini. Nah, oke. Mengapa wilayah ini bisa mencegah perkawinan anak dengan apa? Yaitu dengan undang-undang, dengan peraturan perundang-undangan. Itu. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, yang awalnya skala nasional ini ya. Jadi yang awalnya pernikahan itu wanita di usia minimal 16 tahun itu diubah menjadi 19 tahun. Supaya apa? Supaya mencegah perkawinan anak, itu untuk wilayah. Tapi ternyata masih banyak tentang perkawinan anak itu yang masih melakukan dispensasi.
Jadi masih kalau tentang wilayah perkawinan anak dicegah melalui perundang-undangan dengan hal-hal seperti itu bisa, tapi tidak maksimal. Jadi teman-teman emang penyuluhan seperti ini sebenarnya sangat penting dilakukan dalam sekolah-sekolah. Bahkan sekolah menengah pertama itu juga penting juga melakukan hal seperti ini karena dampaknya itu lebih besar. Karena dengan penyuluhan seperti ini kita langsung berbicara langsung dengan anak-anaknya, dengan dia yang ingin menikah. Kalau wilayah mencegah dengan perundang-undangan itu kurang diketahui banyak masyarakat ya. Bahkan masih ada yang belum tahu jika peraturan usia batasan minimal menikah itu diganti. Bahkan masih ada yang belum tahu. Jadi kurang maksimal kalau dengan seperti itu. Mungkin itu ya. Bagaimana batasan pencegahan perkawinan anak melalui wilayah. Jadi teman-teman bisa saja dari webinar kali ini, dari seminar kali ini, teman-teman SMK Baru Mafira mungkin bisa. Ini kan sudah besar nih, sudah kelas 12 ya yang ikut. Nah, teman-teman ini bisa melakukan penyuluhan ke kampung-kampung, ke teman-teman lagi, melakukan penyuluhan apa sih dampak yang terjadi jika menikah di usia dini. Teman-teman bisa dari teman-teman ini pelopornya, gitu. Supaya pemikiran teman-teman yang lain itu terbuka. Jika menikah di usia yang belum ideal, dia belum siap menikah, itu banyak hal yang harus diperhitungkan, yang harus dipikirkan lagi. Tuh. Jadi nggak usah fokus dengan pencegahan dalam wilayah ya. Fokus pada diri teman-teman masing-masing. Untuk webinar kali ini bisa teman-teman terapkan untuk diri individu masing-masing pun itu sudah sangat kemajuan yang sangat besar dan pencapaian yang sangat besar bagi saya pribadi. Jika teman-teman itu mengikuti dan paham tentang usia ideal menikah. Apalagi teman-teman mau menyebarkan ilmu ini untuk warga-warga masyarakat sekitar. Gitu. Oke, lanjut. Apakah ada pertanyaan lagi? Ini dari Mbak Marwah. Mas Adi Mustafa mau tanya tapi malu. Silakan Mas, nggak apa-apa, tanya aja. Kalau bisa jawab, saya jawab. Selanjutnya, pertanyaan. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya, sudah tidak ada yang mau bertanya lagi. Bagaimana dari Mbak Marwah Zakiyah, ini teman saya juga dari UMM. Bagaimana jika suatu pernikahan yang berawal dari desakan perjodohan, adat lingkungan, yang berasal dari kedua belah pihak calon pengantin? Namun dalam pernikahan ini usia calon pengantin perempuan belum mencapai usia ideal yang diberlakukan di Indonesia. Lalu bagaimana tanggapan pemantik terkait kasus pernikahan ini? Bisa jadi nanti akan terdapat perceraian setelah menikah itu. Tapi karena ini pernikahan adat dan kedua keluarga itu sudah menyetujui dan pastinya ada banyak hal yang mereka pertimbangkan, kita bisa apa? Kita bisa melakukan edukasi. Mungkin kalau yang sudah mengakar, kalau pernikahan itu tidak perlu diatur-atur, ada banyak memang kendalanya. Tapi dengan kita harus melakukannya dengan hal sekecil apapun. Salah satunya ya melakukan penyuluhan seperti ini. Alhamdulillah di Prodi Hukum Keluarga Islam dilakukan PLKH tentang penyuluhan perkawinan. Jadi mungkin bisa mencakup ketika ada permasalahan seperti ini, hanya bisa
melakukan penyuluhan-penyuluhan untuk kita sendiri, untuk teman-teman warga sekitar, yaitu jika menikah bukan dalam usia yang ideal, jika belum siap, mental dan pikiran biologisnya belum siap, maka ada banyak hal yang beresiko. Mungkin kita hanya bisa seperti itu, Mbak Marwah. Kita hanya memberikan edukasi, teori-teori tentang hal-hal yang akan terjadi jika dilakukan menikah dalam usia yang terlalu dini. Itu. Oke, ya, saya setelah lulus dari sini bisa bekerja di LBH atau di lembaga-lembaga lain yang mendukung akan adanya penyuluhan-penyuluhan seperti ini. Insya Allah akan ada tindak lanjutnya. Tapi sekarang masih dalam tahap mahasiswa semester akhir. Jadi untuk akhir-akhir ini cukup dulu. Saya mau fokus ke tugas akhir dulu. Insya Allah setelah tugas akhir selesai, dan saya bekerja di LBH atau di KUA atau di mana, di tempat yang memang memberikan fasilitas untuk melakukan penyuluhan. Karena penyuluhan seperti ini kan bukan hanya karena saya mau, saya bisa, tapi karena ada juga objek yang bersedia. Bisa saja saya mau mengadakan di SMK Bahru Mafirah, tapi pihak SMK tidak menerimanya, kan bisa saja terjadi. Tapi alhamdulillah, nyata dari pihak SMK Bahru Mafirah sangat welcome. Tidak ada pertanyaan lagi ya teman-teman? Sudah cukup, sudah jam 10 lebih 17. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih kepada Pak Ismailawati yang telah menyampaikan materinya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, acara selanjutnya yaitu penutup. Baik, kita tutup acara ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.